Shalom. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh hari yang luar biasa hari ini. Kita kembali datang di rumah Tuhan, membahas segala ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita 1 minggu ke belakang. Saat kita ada dalam bait-Nya, mari Bapak Ibu Saudara letakkan segala beban permasalahan kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur sekali lagi atas kebaikan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kasih-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami sudah ada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Kami rindu bertemu dengan Tuhan, menikmati kembali kebaikan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami, karena Engkau-lah yang menjadi kepuasan hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami rindu. Haleluya. 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 Engkau pribadi yang luar biasa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan, kami muliakan. Nama-Mu ajaib, nama-Mu ajaib Tuhan, nama yang penuh kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang ku sembah, tiada yang lain Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau ku sembah, hanya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah. Selalu bagi berdiri. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Tuhan Yesus yang kami sembah. Ku sembah hanya Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang kami sembah. Tiada pribadi yang lain Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang kami tinggikan. Karena Engkau baik, karena Engkau penebus kami, karena Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menolong kami sampai detik ini. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Hanya Tuhan Yesuslah. Terima kasih anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami telah ada di dalam bait-Mu. Kami sudah siap lagi untuk memuji-Mu Tuhan. Hati kami bersuka cita. Hati kami bersyukur Tuhan. Karena kami boleh dapat datang bersekutu lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Tiap pujian kami, penyembahan kami, sukacita kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami memuji-Mu dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan akhir dalam tangan dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dan peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita pujikan, nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Anugerahnya bagiku.
Haleluya. Sungguh lebar dan dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mencintai Yesus, kalau kita tidak tetap setia pada Tuhan, mungkin itu mendukakan hati Tuhan. Karena kebaikannya telah kita terima, karena pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup sampai pada detik ini. Itu karena kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Terlalu banyak. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kata hati kami yang paling dalam. Kami mau lebih mengasihi Tuhan. Kami mau lebih mencintai Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Meskipun keadaan dunia makin mengkhawatirkan, keadaan dunia makin jahat, tetapi kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Karena Engkau lebih dulu setia bagi kami, umat-umat ketebusan-Mu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan, untuk segala kasih anugerah-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati Engkau lagi melalui firman-Mu. Tuhan, urapilah Ibu Gembala yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan daripadamu Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga saat beliau menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Apapun firman-Mu, tajam bagaikan pedang bermata dua, tetapi kami mau rela Engkau bentuk, Engkau ubah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau mendengarkan-Mu dan melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dan peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Kembali firman Tuhan akan dilayani di Gembala. Waktu lepas saya serahkan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tentunya jemaat sangat kangen ya sama Bapak Gembala ya. Sudah berapa lama ya? Sudah 3 mingguan ya. Jemaat tidak ketemu sama Bapak Gembalanya. Oleh doanya jemaat, Bapak Gembala berangsur-angsur ya lebih enak, lebih baik ya. Kita harapkan minggu depan Bapak Gembala bisa melayani jemaat. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Pagi hari ini kita belajar apa? Ya, jangan sampai ditolak Allah. Saya yakin jemaat ini tidak ada nanti yang ditolak Tuhan. Amin. Kita mau belajar di sini. Tuhan bilang apa? Manusia itu cuma lihat wajah. Manusia itu cuma lihat perawakannya. Tapi Allah itu melihat sampai ke dalam hatinya. Bedanya apa? Daud itu kecil. Daud itu tidak tinggi. Ya, biasa-biasa. Tapi Tuhan itu melihat hati Daud. Tuhan itu senang sekali sama Daud. Karena Daud itu bisa tahu hatinya Allah.
Ya. Karena Daud itu bisa tahu apa maunya Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Sejemaat dikasih Tuhan, sebab itu Tuhan bilang apa? Tuhan tuh lihat hati manusia. Ya. Tuhan lihat semua hati kita saat ini. Datang ibadah dengan hati yang sukacita, atau dengan ya asal cuma aku datang saja. Jangan ya. Amin jemaat ya. Tapi Tuhan lihat Daud. Daud walaupun kecil, dia itu seorang yang bertanggung jawab. Disuruh jaga kambing domba 2-3 ekor. Dia tanggung jawab. Beruang datang, singa datang, dia lawan, dia usir. Dia tidak takut nyawanya. Itu loh seorang gembala. Ya, seorang gembala itu bertanggung jawab pada domba-dombanya. Lah ini yang menyukakan hati Allah. Jemaat coba ya. Kalau Daud itu ya tidak iri, rendah hati. Kakaknya itu jadi prajurit, ya. Gagah jadi prajurit itu rasa ya apa ya? Keren gitu ya. Dia cuma kambing domba. Tapi Daud itu suka sekali di padang memuji Tuhan. Jemaat, Eliab satu kali Daud diperintahkan bapaknya suruh pergi ke medan lihat kakaknya dan suruh bawakan sesuatu untuk kakaknya. Daud datang. Eliab ini anak pertama, Daud itu anak terakhir. Biasanya anak saudara yang terakhir itu paling disayang. Betul ya? Amin. Saudara terakhir itu paling disayang. Tapi enggak. Eliab ini dia Daud dari jauh. Dia tuh sudah ngomel. Ya. Buat apa kamu datang ke sini? Aku tahu hatimu itu jahat. Kamu tuh sok pahlawan, sok berani. Aku tahu. Ya. Saudara serasain seperti tali kasih persaudaraan itu tidak ada sama sekali. Jemaat, Daud datang dengan ketulusan hati, tapi Eliab memandangnya dengan lain. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Jemaat, Eliab ini orang yang suka punya prasangka yang jelek. Ya. Padahal Daud itu bukan seperti itu. Tapi dia sudah punya prasangka yang jelek. Ya. Aku tahu maksud hatimu yang jahat. Kita lihat di sini, seorang raja itu dilihat dari karakter dan punya kasih. Beda dengan Daud, ya. Beda dengan Daud, sebab itu Allah tidak pilih Eliab. Seandainya Eliab itu seorang yang rendah hati, seorang yang mengasihi saudaranya, mungkin Eliab punya kesempatan untuk jadi raja. Saudara, sayang sekali ya. Kita itu harus punya kasih, punya karakter yang baik ya. Sehingga kita itu punya kesempatan dinaikkan oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan senang dengan Daud karena Daud itu orang yang rendah hati. Jemaat kedua kita lihat ya. Siapa yang ditolak? Tadi yang pertama kita dilihat itu adalah orang yang ditolak Tuhan itu adalah Eliab, orang yang karakternya jelek. Kedua adalah Hakim-Hakim 16 ayat 10 dan 13. Tolong dongeng. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga.
Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap." Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokokkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Simson ini seorang yang suka mempermain-mainkan. Ya, bukan saja mempermainkan manusia, juga mempermainkan Allah. Dia pikir dia itu dasi nasir Tuhan, punya satu istimewa, Tuhan kasih dia satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Ini kelebihannya Simson. Tapi dengan sebagai nasir Allah, dia harus taat kepada firman Tuhan, taat kepada hukum-hukum Allah. Sebagai nasir Tuhan, dia tidak boleh dicukur rambutnya, tidak boleh dipotong rambutnya. Dan seorang nasir Allah, dia itu adalah orang Israel, tidak boleh nikah dengan wanita lain. Wanita yang bangsa lain, harus orang Israel. Tapi Simson enggak. Pokoknya aku kata orang ini, wanita ini cantik diasir. Wanita itu cantik diasir, ya. Sekalipun itu adalah seorang pelacur, dia tidak peduli. Padahal seorang nasir itu harus menjaga kesuciannya sungguh-sungguh. Harus kawin dengan wanita yang perawan, ya. Saudaraku, tapi Simson enggak, pokoknya aku seneng, ya. Aku percaya Tuhan pilih aku, Tuhan pasti tetap, ya, aku dikasih keistimewaan. Kadang kita orang Kristen kan gitu, ya. Pokok aku senang, aku percaya Allahku baik, aku percaya Allahku berkuasa, aku percaya Allahku dahsyat. Tapi lalu kita tuh mempermainkan Allah, ya. Hati-hati jemaat, Allah itu tidak suka dipermainkan. Jangan kita sepelekan Tuhan, ya. Haleluya. Saudaraku, saya kalau bangun tidur, saya tuh ngucap syukur setengah mati. Saya nangis, saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, saya jaga Bapak Gembala itu di tempat isolasi, kamar isolasi. Saya tidak boleh keluar kamar kalau tidak penting, karena tanya dokter sama susternya. Saya ucap syukur saya bisa menjaga Bapak Gembala. Capek. Bukan capek saja. Bayangkan, setiap hari saudara kalau dikurung di satu kamar, walaupun kamar itu ada AC-nya, ada TV-nya. Bapak Gembala tidak mau buka TV. Aku berebekan ngajak dibuka TV-nya. Gak buka TV, saudara. Saya cuma buka WA. Ya, ini HP ini. Saya sempat hari kedua itu sempat stres saya. Stres saya sampai diam. Aduh, aku lagi ini terus besok lagi. Lihat no Bapak Gembala tidak ada perkembangannya. Aku terus digini no gimana? Mau suruh anak menggantikan saya tidak sampai hati. Ya, saya tidak sampai hati. Yudi itu ada jantungnya kurang sehat. Siapa Peter yang ganti. Itu Emil itu sudah trauma sama COVID. Ya. Jadi dia takut kalau Peter itu ke rumah sakit. Nanti suami istri bertengkar, saya tidak mau itu. Ferry juga punya anak kecil. Anak-anak saya tuh baik, semua mereka cinta, orang tua cinta. Saya sampai kagum. Mereka cinta. Mereka memberi yang terbaik untuk papai. Memberi yang terbaik. Dipanggilkan dokter yang terbaik, yang cocok, saudara. Ya. Jadi
satu-satunya yang bisa jaga Bapak Gembala saya. Dan suster rumah sakit tuh agak ada malesnya. Karena apa? Dipikir ada saya yang menjaga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, tolong bantu doa untuk Bapak Gembala. Saya ngucap syukur Tuhan kasih saya kesehatan. Untuk apa? Untuk menjaga suami saya. Amin. Ya, Tuhan kasih saya kesehatan ini untuk menjaga suami saya. Itu Peter saya tanya, mana Emil habis divaksin semalam tidak bisa tidur. Ya. Firna saya tanyain, iya habis divaksin kurang enak badannya. Saya loh divaksin 2 kali gak kerasa apa-apa. Divaksin 2 kali tidak terasa apa-apa. Malam tidur tempo hari waktu divaksin. Sampai Tresia bilang gini, Mama itu untung loh Mama. Temanku Mama mari divaksin itu kaki bengkak semua kakinya. Saya tahu, Mama itu mesti terima kasih. Sudah Mama terima kasih sama Tuhan. Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Haleluya. Jemaat, jangan seperti Simson suka mempermain-mainkan kasih Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah. Saudara kalau diberi kelebihan dari orang lain, Simson ini di antara orang Israel, dia tok yang punya kekuatan yang luar biasa. Sayang, Simson itu tidak bisa menggunakan dengan baik. Ya, dia kawin sembarangan, dia lakukan sembarangan, dia bohong, ya. Jemaat, sehingga Simson itu ditolak oleh Allah. Jemaat, kita lihat di sini 1 Samuel 15 ayat 23 dan 26, ya King. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Terus 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saudara, 2 kali dikatakan. Saul ini ditolak oleh Tuhan karena dia telah menolak firman Tuhan. Jemaat, jangan sampai kita dalam hati kita itu menolak firman Tuhan. Amin. Ya, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang pilih Saul jadi raja itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri juga yang menolak, yang memecatnya. Karena apa? Tuhan itu tidak sembarang, pasti ada sebabnya. Kalau kita mengalami sesuatu, pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah karena Saul itu menolak firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu enggak cocok zaman hati kita, jangan kita tolak, kita lakukan. Ya, kita rendah hati, lakukan firman Allah dengan baik. Jemaat, haleluya. Kita lihat Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, sekarang ini ya banyak orang Kristen hamba-hamba Tuhan. Itu cuma mengejar karunia-karunia Tuhan. Merasa bangga, merasa wah hebat, merasa dikagumi. Ya, wah itu loh pendeta itu loh bisa kesembuhan. Wah, rasanya gimana gitu loh. Itu pendeta itu bisa ngusir setan. Wah, bangga. Ya, dikagumi, dicariin, cuma ngejar karunia-karunia Allah. Padahal mereka itu adalah nabi-nabi palsu kata Tuhan. Kenapa? Mereka tidak melakukan firman Allah. Cuma sok pamer. Banyak sekarang hamba Tuhan seperti itu. Jemaat dikasih Tuhan.
Jangan sampai kita dinilai Tuhan, engkau cuma pembuat kejahatan. Ditolak. Tuhan tidak mau. Tidak boleh masuk surga. Hati-hati saudara. Ya, jemaat kasih Tuhan. Jangan kita itu cuma pamer. Jangan kita cuma kejar karunia Tuhan. Minggu lalu saudara Tiongkeng sudah sampaikan firman. Ya, bagus sekali. Saudara Tiongkeng 2 kali nyampaikan firman itu bagus sekali. Saya mendapatkan berkat dari firman yang disampaikan. Jadi jemaat, tolong ya, siapapun yang sampaikan firman, saudara harus dengarkan dengan baik-baik. Amin. Ya. Di situ dikatakan jemaat sekarang kan zaman seperti itu, ya. Jemaat itu cari yang pendeta punya karunia-karunia. Tapi apakah saudara itu cari pendeta yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh takut pada Tuhan, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab pada jemaat? Saya bukan memuji-muji Bapak Gembala ya. Saudara lihat Bapak Gembala, orangnya sederhana, ya. Orangnya sederhana. Bapak Gembala tidak neko-neko. Itu teman-teman pendeta yang mau jenguk tidak boleh semua. Tidak, jangan. Tidak boleh masuk, tidak boleh. Dia tidak mau bikin repot orang, tidak mau menyusahkan orang. Bapak Gembala bilang apa? Nanti kalau jenguk aku ada apa-apa, ini kan rumah sakitnya terima pasien COVID. Nanti kalau ada apa-apa, hatiku itu merasa tidak enak. Hatiku ini merasa tertuduh. Jadi jemaat bilangin tidak usah datang membesuki Bapak Gembala. Tapi jangan lupa doakan. Amin. Doakan Bapak Gembala cepat sembuh ya, supaya bisa melayani. Bapak Gembala tidak cari karunia-karunia ya. Sekalipun pendeta-pendeta seperti itu, Bapak Gembala dengan rendah hati berdoa syafaat untuk jemaatnya. Haleluya. Satu-satu didoakan. Saya sebagai istri, saya bersaksi ya. Saya bersaksi, jemaat ini semua didoakan. Haleluya. Anak-anak didoakan satu-satu, ya. Haleluya. Cucu-cucu didoakan. Jadi ingat ya, papamu itu adalah seorang gembala yang baik. Ya, semoga anak-anaknya bisa meniru, ya, apa yang telah dilakukan papanya. Jemaat, saya tidak memanjang lebarkan firman Tuhan. Kita akan mulai perjamuan suci. Saya minta Peter maju ke depan nyanyikan lagu. Tiada noda dan selang, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengertian.
berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kepada kami hari ini Tuhan. Mulai kami selalu kami di hari ini merasakan kasih kembali pada hari ini Bapak firman-Mu yang sudah menguatkan dan menugaskan kami yang kembali Tuhan. Juga pada kami yang sudah kami mulai pada dalam Tuhan kami suci dan kami suci dan kuduskan kami layakan kami. Melalui ucapan sujud kudus di belakang kami boleh dengarkan pelayanan pengorbanan yang sungguh luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau sambut kembali dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Saudara, roti ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib untuk penebusan bagi saudara dan saya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Saudara, ini adalah darah Yesus tetes demi tetes di atas kayu salib yang dicurahkan untuk saudara dan saya demi keselamatan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami serahkan pada leader. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan setelah ini saya undang bangkit berdiri karena kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu Yesus, tinggikan. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Kamu berkata Bapa, Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus campur tangan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, campur tangan Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Diberkati engkau waktu masuk di rumah Tuhan. Diberkati engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengatasi
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.